jumpa kali ini akan dibahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi nanti akan dibahas bagaimana sih proses pendudukan Jepang di Indonesia itu seperti apa, nanti akan dibahas. Namun sebelumnya dibahas dulu tentang masuknya Jepang ke Perang Dunia II sebelum membahas pendudukan Jepang di Indonesia, supaya nanti materinya kompleks ya. Ada beberapa faktor yang membuat Jepang itu masuk ke Perang Dunia II. Pertama, faktor internal, salah satunya propaganda Hakoichou. Propaganda Hakoichou ini intinya adalah Jepang itu pemimpin dunia. Makanya caranya agar bisa mewujudkan propaganda ini adalah dengan mendirikan negara Asia Timur Raya. Nah, propaganda tersebut ini dibuat oleh Kaisar Jimmu. Nah, untuk mendirikan negara Asia Timur Raya itu jalannya adalah dengan mengikuti Perang Dunia. Terus yang kedua ada restorasi Meiji. Munculnya restorasi Meiji ini membuat Jepang membuka pintu dunia sampai membuat pertumbuhan penduduk di Jepang itu sangat tinggi. Nah, sehingga ketika pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini membutuhkan sumber daya alam yang banyak. Nah, cara mengatasinya adalah dengan melakukan pendudukan ke tempat lain. Faktor yang kedua ada faktor eksternal. Pertama dengan penyerangan ke Manchuria. Munculnya karena restorasi Meiji menimbulkan kebutuhan sumber daya alam, maka untuk mengatasinya itu dengan melakukan pendudukan ke wilayah lain. Nah, salah satu tempat yang paling strategis untuk mencari sumber daya alam itu adalah Manchuria. Makanya Jepang mengadakan penyerangan ke Manchuria sebagai awal melakukan Perang Dunia. Kedua ada sikap bangsa Barat. Munculnya ketidakadilan Amerika Serikat dalam pengurangan angkatan militer sebagai kebijakan setelah Perang Dunia I, ditambah lagi dengan kasus perebutan Manchuria antara Rusia dengan Jepang melalui perjanjian Shimonoseki yang tidak bisa menyelesaikan perebutan tersebut, sehingga menimbulkan timbulnya peperangan antara Rusia dengan Jepang. Nah, tadi sudah dibahas tentang awal masuknya Jepang ke Perang Dunia II. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pergerakan Jepang dalam Perang Dunia II. Ini diawali ketika pada tahun 1936 Jepang masuk dalam suatu perjanjian disebut dengan perjanjian Blok Poros. Sebagai tujuannya itu adalah anti komintern, sebagai awal lahirnya Perang Dunia II. Nah, Blok Poros ini terdapat 3 negara yang termasuk anggotanya, yaitu Italia, Jerman, dan Jepang. Setelah berdirinya Blok Poros, ini membuat hubungan di antara Jepang dan Amerika Serikat ini kurang baik ya. Puncaknya ketika Jepang itu melakukan penyerangan ke pusat militer Amerika Serikat di Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Setelah melakukan penyerangan ke Pearl Harbor dan berhasil membuat Pearl Harbor ini kacau, kemudian Jepang mewujudkan keinginannya untuk mendirikan negara Asia Timur Raya, yaitu dengan cara melakukan invasi ke daerah-daerah Pasifik dan daerah-daerah Asia Tenggara. Salah satunya yaitu ke Asia Tenggara, tepatnya ke negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia itu pada 11 Januari 1942. Jepang mendarat di Tarakan, Balikpapan, dan berhasil mengalahkan pasukan Kenil yang bertugas di daerah tersebut, sehingga berhasil menguasai daerah Tarakan. Nah, tujuan selanjutnya dari penguasaan Jepang di Indonesia itu adalah Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini adalah wilayah pusat dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada 8 Maret 1942, setelah Jepang berhasil menguasai Pulau Jawa, akhirnya membuat Belanda ini menyerahkan Indonesia tanpa syarat kepada Jepang melalui suatu perjanjian, yaitu perjanjian Kalijati. Nah, untuk mempermudah penguasaan wilayah Indonesia tanpa adanya peperangan secara fisik, biar lebih efektif, makanya Jepang itu menerapkan sistem propaganda untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia itu patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang. Nah, propagandanya itu salah satunya adalah gerakan 3A
dan perayaan Asia Raya. Nah, sekarang kita akan bahas kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Pertama, di bidang politik ekonomi ada Chow Sang-in, yaitu adalah suatu badan yang bertugas sebagai dewan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang militer, ya. Terus yang kedua ada pembentukan Putra. Nah, Putra ini adalah organisasi politik yang dibuat oleh Jepang, tetapi ditugaskan dan didirikan oleh 4 serangkai, ya. Tujuannya adalah untuk mengajak tokoh-tokoh nasional untuk ikut menyebarluaskan propaganda Jepang supaya tersebar luas ke seluruh rakyat Indonesia. Terus yang ketiga ada Jawa Hokokai, yaitu adalah suatu organisasi yang dibentuk lewat saran dari 4 serangkai yang tujuannya itu adalah bagi orang luar. Karena untuk Putra itu adalah tujuannya untuk orang Indonesia, kalau yang Jawa Hokai ini adalah untuk orang luar di Indonesia yang menetap di Jawa. Nah, sama tujuannya seperti Putra, itu untuk menyebarluaskan propaganda Jepang. Selanjutnya, melakukan eksploitasi kepada rakyat Indonesia untuk melakukan kerja paksa Romusa, ya. Kebijakan yang berikutnya ada kebijakan di bidang sosial budaya. Pertama ada Romusa. Romusa ini adalah kerja tanpa dikasih upah untuk kepentingan dari Jepang. Nah, salah satunya kepentingan yang harus dikerjakan oleh orang Indonesia untuk kepentingan Jepang adalah pembuatan sarana dan prasarana. Contohnya adalah dengan pembentukan gua, lapangan terbang, dan jembatan-jembatan. Terus yang kedua ada Tonarigumi. Tonarigumi ini adalah suatu pengelompokan rakyat, ya, biar lebih mudah untuk menyebarluaskan propaganda Jepang. Nah, ini bisa jadi asal-usul dibentuknya RT RW didasari karena dulunya dibentuk Tonarigumi pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga ada Kemakmuran Asia Raya. Nah, Kemakmuran Asia Raya ini adalah dengan melatih guru-guru yang ada di daerah-daerah Indonesia untuk membantu Jepang menyebarluaskan propagandanya supaya rakyat Indonesia ini mau untuk membantu Jepang dalam perang dunia dan juga untuk ikut serta dalam Romusa. Kebijakan selanjutnya ada di kebijakan pendidikan militer. Dibagi lagi untuk kebijakan pendidikan militer, ya, terutama di bidang militernya ada semi militer, ada militer. Nah, yang pertama untuk organisasi semi militer ini yang termasuk dalam organisasi ini ada Seinendan, yaitu organisasi militer untuk bagi para pemuda untuk membantu militer Jepang untuk perang melawan sekutu. Terus ada Fujinkai, adalah organisasi militer yang diperuntukkan bagi kaum perempuan untuk diberikan pelatihan militer untuk kepentingan Jepang. Terus ada Keibodan, adalah organisasi militer yang bentukan Jepang yang digunakan untuk membantu pengawasan dari polisi-polisi Jepang dalam mengawasi daerah-daerah di Indonesia. Yang kedua, di kebijakan organisasi militernya, nah yang termasuk organisasi militer, pertama ada PETA. PETA adalah pasukan militer yang dibentuk oleh Jepang untuk membantu Jepang di dalam negara Indonesia. Jadi ketika ada serangan dari sekutu, pasukan ini yang bertugas untuk menghalau serangan-serangan yang muncul dari sekutu ketika melakukan serangan ke Indonesia. Yang kedua ada Heiho. Nah, Heiho ini adalah pasukan militer yang dibentuk untuk membantu Jepang untuk langsung ke medan perang melawan pasukan sekutu.
Jadi langsung ke medan perang untuk Heiho ini. Terus di bidang pendidikannya, Jepang mengubah sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda dengan sistem khusus untuk sistem pendidikan Jepang. Akhirnya muncul pada waktu itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah sekolah buatan Jepang untuk menghapus pendidikan dari Belanda. Salah satunya yang diajarkan ini adalah bagaimana budaya-budaya Jepang ini diajarkan kepada rakyat Indonesia dalam sistem pendidikan tersebut.